Hai sobat, hai sobat Konak, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat-sehat saja. Oke, hari ini saya cukup bahagia karena kenapa? Karena saya hari ini udah membayar pajak. Ya, ini ada 2 kendaraan yang saya bayar pajak. Ada kata pepatah yang mengatakan orang bijak taat pajak. Oke. Ini adalah pajak saya kendaraan, ada 2. Yang pertama adalah di bulan 5 dan di bulan 2. Sama-sama di tahun ini habis. Pusing juga men, ya kan, bayar kendaraan. Tapi kita sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak. Karena kenapa? Dengan pajak kita bisa, negara bisa membangun infrastruktur. Oke. Nah, saya mau cerita dikit nih masalah bayar pajak yang belum pernah membayar pajak. Saya itu paling males urusan instansi pemerintah lah ya. Saya pikir, ribet urusan sama instansi pemerintah, terlalu prosedural, ya kan. Padahal kan kita mau ngasih duit buat negara, ya kan, bukan kita mau minta duit, tapi kita mau ngasih duit buat negara agar negara kita makmur, ya kan. Makanya kita bayar pajak. Akhirnya pertama saya mempunyai jalan pintas. Yang pertama adalah saya mencari biro jasa, biro jasa bayar pajak. Karena kenapa? Karena saya pikir itu satu-satunya cara agar kendaraan saya bisa terpajakin dengan baik. Ini pajak 5 tahunan ya, bukan pajak yang setiap 1 tahun. Oke. Nah, setelah searching kurang deket dikit. Setelah searching saya dapatlah biro jasa di daerah Depok. Gitu ya kan. Setelah nanya-nanya, ternyata harganya juga cukup lumayan ya, dengan tambahan biaya kurang lebih 200 sampai 300 ribu buat dia untuk ngurusinnya, belum termasuk biaya yang lain-lainnya. Yang jadi kendala adalah KTP saya ada, STNK ada, tapi BPKB lagi sekolah biar pinter. Kendalanya itu BPKB saya sekolah, jadi mau ngambil S2 dan S3, jadi ini dua-duanya tidak ada BPKB-nya. Nah, menurut biro jasa itu, kalau tidak ada BPKB-nya, maka nambah biaya siluman atau biaya apalah, saya kurang tahu, itu adalah per kendaraan 500 ribu. Berarti kalau 2 kendaraan 1 juta, belum termasuk pajak dan lain-lain. Akhirnya niat saya untuk membayar pajak pudar. Ya kan, kok begini banget sih kita mau ngasih duit nih kan, ribet gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk datang langsung ke kantor pajak, ya kan. Nah, sebelum saya ke kantor pajak, saya ke pihak leasing untuk mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah yang diperlukan fotokopi BPKB. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah surat keterangan dari leasing kalau BPKB-nya kendaraan itu sedang sekolah, sedang kuliah. Nah, setelah itu didapat, maka saya langsung ke kantor pajak yang terdekat. Oke. Ternyata hari ini hari terakhir kantor pajak buka, karena besok udah libur. Hari ini tanggal 20. Yang tanggal 20 hari Rabu, dan Kamis itu tanggal merah. Jadi pas kebetulan buka, dan bukanya juga tidak full, hanya sampai jam 12. Saya datang itu sekitar jam 10 pagi lah, ya kan. Nah, akhirnya setelah cek fisik kendaraan, oke, lalu cek fisik surat-surat, oke, lalu ke loket, ya, ke loket pendaftaran, ya. Akhirnya registrasi segala macem,
bayar ya, kurang lebih hampir nggak sampai 30 menit ya, nggak sampai 30 menit selesai ya. Cukup kaget saya, surprise, karena bayar pajak sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, sangat luar biasa ya, tanpa pungli ya. Pak Kapolri mantap lah pokoknya ya, bayar pajak tanpa pungli, aduh luar biasa, salut ya. Akhirnya ini jadi ya, aman lah ya, walaupun dari pemerintah meniadakan telat denda telat selama COVID ini berjalan, tapi hati saya tidak tenang lah. Saya harus bayar pajak ya, biar tenang semuanya. Jadi ini udah dua-duanya udah terbayar pajak. Oke, jadi kalian sobat-sobat konak dimanapun berada yang belum bayar pajak, bayarlah pajak ya. Terus jangan lewat calo ya, datang sendiri dan segala macam. Bang, mana sih fotonya bang? Hoax tuh, nggak ada videonya. Ya elah, mana berani saya ngambil video di kantor Samsat, diciduk. Ada-ada aja ya kan. Masa saya YouTube rekam-rekam di kantor Samsat? Nggak berani saya, men, nggak berani. Lebih baik saya rekam-rekam di pasar atau dimanapun lah ya, jangan di situ, karena itu sangat konfidensial ya. Mungkin itu sih pengalaman saya bayar pajak. Karena kenapa selama ini saya bayar pajaknya ya dari temen, dari biro jasa. Akhirnya saya datang sendiri, saya urus sendiri, dan ternyata mudah ya, mudah. Yang penting surat-suratnya lengkap, kendaraannya ada. Ya iyalah, kendaraannya harus ada, karena kan harus gesek nomor rangka, nomor mesin, fisiknya ada, nggak hanya mesinnya atau hanya rangkanya aja yang dibawa, ada gitu kan. Ya agak-agak ngantri dikit nggak apa-apa, karena semakin banyak orang yang mengantri, artinya bahwa kesadaran membayar pajak semakin mantap ya. Coba dicek kendaraannya kalian, apakah bulan ini masuk jatuh tempo bayar pajak. Kalau iya, silakan bayar pajak setelah lebaran. Oke? Jangan dihabiskan uang THR-nya, bayar pajak dulu. Mantap ya men. Itu aja mungkin pengalaman dari saya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komen di bawah. Oh iya, jangan, kalau nggak bayar pajak nanti disemprot sama yang di belakang saya. Oke, terima kasih sudah menonton.